Yang terakhir deh. Siap-siap ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar kami, pengenalan suara, yaitu membuat proposal penelitian dengan judul sebagai berikut. Mengimplementasikan speech recognition pada smartphone menggunakan metode hidden Markov model. Sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari teman saya. Saya Sahliana Iqbal Nur Hidayat, NIM 17 10 20 46. Saya Fahri Asmi Husaini, NIM 17 10 20 56. Dan terakhir saya Panggiarta Rinda Pratama, 17 10 20 65. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi kita kali ini. Baik, yang pertama latar belakang masalah. Setiap orang selalu disibukkan dengan kegiatan rutinitas sehari-hari di rumah, seperti misalnya menyalakan lampu di malam hari dan kemudian mematikannya kembali di pagi hari, buka tutup pintu, dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Bayangkan jika rumah itu memiliki beberapa tingkat dan jumlah lampu yang banyak, maka akan butuh banyak energi dan waktu untuk menyalakan dan mematikan lampu saja. Berbicara adalah bentuk komunikasi manusia yang paling dasar, dan pengolahan suara telah menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan dalam bidang signal processing. Tujuan utama dari teknologi pengenalan suara adalah menciptakan sebuah teknik dan sistem untuk memasukkan perintah suara ke dalam mesin, agar mesin dapat mengerti apa yang manusia ucapkan dan mematuhi apa yang diperintahkannya. Smart home system atau sistem rumah pintar secara sederhana dapat diartikan sebagai bangunan rumah yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Seluruh perangkat dan sistem tersebut dapat saling terhubung sehingga pemilik rumah dapat mengendalikan perangkat di dalam rumah secara remote atau jarak jauh. Karena itu, penulis melakukan penelitian untuk membuat sebuah sistem rumah pintar smart home system yang dapat mengontrol alat-alat elektronik dengan menggunakan suara. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan speech recognition pada smart home berbasis microcontroller menggunakan metode hidden Markov model? Dan yang kedua, bagaimana tingkat keberhasilan dari pengujian sistem yang dibuat? Rumusan masalah. Banyaknya pekerjaan rutinitas sehari-hari yang memungkinkan adanya duplikasi dalam pengerjaannya, seperti misalnya menyalakan lampu di rumah, buka tutup pintu, dan lainnya. Jika rumah itu luas dan juga bertingkat, maka ketika akan menyalakan ataupun mematikan lampu secara manual akan membutuhkan waktu dan juga tenaga yang lebih. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama, mengimplementasikan speech recognition pada smart home berbasis microcontroller menggunakan metode hidden Markov model atau HMM. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan dari pengujian sistem yang dibuat. Manfaat. Yang pertama, teoritis, yaitu menambah wawasan bagi penulis dan juga pembaca mengenai penelitian yang sudah dilakukan. Manfaat yang kedua yaitu praktis, atau membuat smart home system yang dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengontrol alat elektronik yang ada di rumah agar lebih praktis, mudah, nyaman, dan aman. Dan juga dapat membantu bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti tunanetra, lumpuh, cacat, atau sebagainya untuk dapat dengan mudah mengontrol alat elektronik yang ada di rumahnya. Batasan diskusi. Yang pertama, sistem dibangun dengan mengimplementasikan speech recognition dan dengan menggunakan metode hidden Markov model. Yang kedua, pengujian dilakukan dengan dua parameter, yaitu pintu garasi. Pada bagian ini, pintu garasi akan terbuka atau tertutup otomatis dengan penggunaan perintah suara buka atau tutup. Yang kedua, lampu ruang tamu akan hidup atau mati dengan menggunakan perintah suara hidup atau mati. Yang 10, tahapan penyelesaian penulisan proposal.
pada penelitian tahapan penyelesaian proposal adalah yang pertama, kami memulai dengan menentukan jurnal yang akan direview. Yang kedua, mencari jurnal yang sesuai judul sebagai kajian pustaka. Yang ketiga, mencari jurnal yang sesuai judul sebagai kajian pustaka. Dan selesai. Baiklah, selanjutnya adalah penerapan metode. Yang pertama, kami dalam penelitian ini dimulai dengan merancang instalasi hardware. Bisa dilihat diagramnya seperti berikut. Jadi yang pertama, inputan berupa suara yang kemudian akan diteruskan kepada PC. Kemudian PC akan melakukan output melalui microcontroller Arduino Mega ADK, yang kemudian output dihasilkan berupa lampu, dan aksi dari garasi itu apakah dia akan terbuka atau tertutup. Selanjutnya adalah dilanjutkan dengan rancangan softwarenya. Rancangan software kali ini menggunakan speech recognition, menggunakan HTK berdasarkan metode HMM atau Hidden Markov Model. Diagramnya bisa dilihat seperti di gambar ini. Jadi dia akan memulai kemudian menerima inputan berupa suara, kemudian suara tersebut akan direkam dan kemudian diolah di HTK dan akhirnya menghasilkan output teks. Jika benar maka aplikasi berhenti, jika gagal maka akan kembali lagi ke inputan suara. Selanjutnya adalah pengenalan suara atau pengenalan pola menggunakan HTK. Untuk memanipulasi HMM ada 4 langkah seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi yang pertama adalah persiapan data. Pada persiapan data ini, pembuatan tata bahasa ini nantinya dibutuhkan file dengan extensive voice dan grammar digunakan sebagai parameter untuk membuat tata bahasa yang dapat dikenali oleh sistem pengenalan suara. Kemudian yang kedua adalah pelatihan. Pada tahap penelitian ini dilakukan beberapa tahapan agar hasil yang didapat lebih valid. Selanjutnya yaitu dengan membuat acoustic model. Acoustic model merupakan representasi statistikal dari tiap bunyi yang membentuk kata. Acoustic model berisi suara dari masing-masing kata yang telah dibuat pada kamus bahasa, sehingga akan didapatkan sub kata atau kata dasar. Hasil proses dari percocokan antara file suara dengan kamus bahasa atau daftar kata-kata yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya adalah setelah program dibuat, maka selanjutnya mengimplementasikan berupa prototipe smart home. Dalam tahap ini, direalisasikan apa yang terdapat pada tahap sebelumnya menjadi sebuah aplikasi yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk mengetahui proses kerja dari sistem ini akan dapat lebih dipahami melalui gambar berikut ini. Nah, pada prototipe ini akan dirancang beberapa ruangan, yaitu pintu, garasi. Pada bagian ini, pintu garasi akan terbuka atau tertutup otomatis dengan menggunakan perintah suara buka atau tutup. Satu lampu ruang tamu, lampu akan hidup atau mati dengan menggunakan perintah suara hidup atau mati. Kemudian selanjutnya adalah pengujian data. Yang pertama, mengucapkan perintah yang sesuai dengan perancangan. Perintah yang digunakan dalam sistem pengenalan suara ini terdiri dari 4 buah, yaitu hidup, mati, buka, dan tutup. Hasil yang diharapkan adalah semua perintah yang diucapkan berhasil dikenali oleh sistem dan dapat mengontrol peralatan elektronik yang telah dihubungkan. Suara orang lain, perintah suara dilakukan dengan menggunakan suara orang yang berbeda, yaitu dengan mengambil data 2 orang perempuan yang berbeda umur dan 2 orang laki-laki yang berbeda umur. Dengan menggunakan orang yang berbeda, seharusnya sistem tidak dapat merespon atau dapat merespon alat tetapi tidak seakurat trainer. Yang kemudian ketiga, berada di lingkungan yang terdapat noise
perintah dilakukan di tempat yang terdapat noise atau berisik. Dengan demikian, seharusnya alat dapat tetap bisa merespon walaupun tidak sebaik ketika di lingkungan yang tidak terdapat noise. Kemudian menggunakan perintah yang salah. Perintah yang salah di sini adalah perintah yang tidak terdapat pada model pengucapan yang telah dibuat. Dengan pengucapan perintah yang tidak terdaftar, maka seharusnya sistem tidak dapat mengenali perintah yang diucapkan, sehingga tidak ada respon terhadap peralatan yang dikontrol. Menggunakan perintah yang kemudian yang kelima, menggunakan perintah yang hampir sama dengan kata hidup, mati, buka, dan tutup. Perintah yang hampir sama di sini akan diujikan apakah nantinya alat tetap bisa merespon apabila diperintahkan kata yang hampir sama dengan kata hidup, mati, buka, dan tutup. Atau alat yang sama sekali tidak bisa merespon apabila diperintahkan selain kata perintah yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian tingkat kesuksesan alatnya seperti pada gambar di sini. Jadi tingkat keberhasilan alat memiliki persentase responsivitas yang berbeda-beda antara tiap-tiap kata yang diucapkan, yaitu hidup 76%, mati 68%, buka 58%, dan tutup 48%. Kemudian ini adalah daftar atau list daftar pustaka kami yang kami gunakan dalam menyelesaikan laporan proposal ini. Dan terakhir, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena kami masih belajar juga. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.